Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Kita angkat lagu penyembahan Saat Ku Menyembah. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih sudah melindungi kami Bapak untuk pagi hari ini. Sudah berkumpul kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Kiranya Engkau berkati Bapak pelayan-pelayan-Mu untuk hari ini. Tuhan, berkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Bapak. Engkau yang berkarya dalam ibadah hari ini. Terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau tetap semangat di dalam Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menanti
kebahagiaan dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau angkat lagu penyembahan Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak ku sanggup
sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebenaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami benar Tuhan, kami aminkan lagu ini Tuhan. Kami mengejar Tuhan hidup kami hanya untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami agungkan, kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Biarlah puji-pujian kami Tuhan boleh naik di hadapan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang senang dipuji Tuhan dan diagungkan dan disembah oleh kami Bapa. Kiranya Engkau terus Tuhan mengurapi Tuhan Yesus setiap Tuhan Yesus kami, Tuhan Yesus yang dalam memuji dan menyembah akan Engkau. Walaupun kami lewat online Tuhan, tapi kami mau tetap Tuhan ada di dalam genggaman Engkau. Kami mau tetap Tuhan bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami rindu Tuhan urapan-Mu, Roh Kudus-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Sehingga setiap langkah kami Tuhan, kami mau berjalan Tuhan menurut akan ketetapan-ketetapan daripada firman Allah Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan diisi oleh kebenaran daripada firman-Mu. Kiranya Engkau menguduskan Tuhan hamba-Mu yang akan bawakan daripada firman-Mu. Kiranya biarlah firman-Mu itu Tuhan tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, boleh menjadi berakar, berbuah Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau Tuhan. Pakai terus hidup hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Tuhan Yesus berada, kiranya Allah terus yang memberkati dalam kehidupannya Tuhan Yesus, semakin hari semakin lebih heran lagi di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan kami telah diberkati Tuhan, baik pemimpin pujian Tuhan maupun Tuhan Yesus kami seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini melalui gembala yang juga kakak saya sendiri memberi kesempatan bagi saya untuk berbicara, untuk menyampaikan renungan dari firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan, masih dalam suasana Natal, jadi saya juga mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru untuk semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, GPDI Kefas. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan yang dinaikkan semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Daryl, adik dari Karemon.
yang paling bungsu, nomor 5. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Tinggal duduk saja. Lukas 2 ayat ke-11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan. Waktu saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, sejujurnya secara manusia saya bingung ya mau menyampaikan apa gitu. Pertama kalinya saya mendapat tugas di luar dari tempat saya beribadah gitu ya. Kalau di Bandung ya di tempat orang tua saya di Kopo Permai, dan waktu saya menjalani masa praktek juga saya pelayanan di GPDI Keramat Jakarta ya. Ya mendapat tugas di luar itu pengalaman yang lain gitu ya, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum saya kenal gitu secara pribadi maupun ya secara umum gitu, orang-orang yang belum saya kenal. Tapi saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengenal kita secara pribadi, dan firman Tuhan itulah yang kita terima saat pagi hari ini. Puji Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, beberapa hari ini saya waktu lagi berdoa, karena di Kopo Permai juga ada doa rantai gitu ya. Sambil saya berdoa, saya minta tolong sama Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Ada kata yang nyangkut di saya gitu ya. Ada kata yang benar-benar saya pikirkan, yang sederhana, yang kita bisa lihat sama-sama di ayat yang ke-11 ini, yaitu lahir ya. Kata lahir ini ya, begitu ya, maksudnya saya renungkan, nyantol gitu di hati, di pikiran saya, lahir gitu ya, kelahiran. Berhubung ya ini juga dalam suasana Natal, kita memperingati hari kelahiran dari Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, kata lahir ini nyangkut di saya gitu ya, di pikiran saya. Lahir kok, di pikiran saya, di hati saya, lahir. Lalu pas saya juga membaca di ayat ini, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Saya juga mencari di MySword Bible ya, kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga punya aplikasi itu MySword Bible. Saya cari arti kata ini, ya, arti kata lahir. Dan menariknya karena tadinya saya nggak mau baca bahasa Yunaninya gitu ya, terjemahannya, tapi karena kata-kata ini lucu juga gitu ya, menarik untuk di masa kita sekarang ini ya. Jadi kata lahir itu dalam bahasa Yunaninya tikto ya. Kalau orang-orang sekarang mungkin lebih kenal dengan TikTok gitu ya. Banyak orang yang tahunya TikTok gitu. Tapi ini kata lahir ini tikto, yang berarti melahirkan, atau melahirkan seperti seorang perempuan yang seorang ibu gitu ya, yang melahirkan seorang anak, atau juga arti yang berikutnya seperti bumi yang
mengeluarkan buah, seperti bumi yang menghasilkan buah. Itu arti dari tiktok, lahir ini, ya. Dan saya nggak nyangka kalau di sini juga ya yang hadir ternyata muda-mudi semua gitu ya, yang senior-seniornya mungkin mengikuti dari rumah, ya. Dan ya sewajarnya hari kelahiran itu adalah hari yang paling ditunggu-tunggu ya oleh seorang ibu itu dan pasangan suami istri, ya. Hari kelahiran sewajarnya gitu, orang yang menantikan pengen punya anak, ya pasti hari kelahiran adalah hari yang sangat dinantikan gitu ya. Itu ya orang yang normalnya, yang wajar. Kan ada juga ya kita juga tahu di luar sana ada orang-orang juga yang nggak menantikan sebenarnya punya anak gitu, tapi ya ini kita bicara sewajarnya. Umumnya orang pasti pasangan suami istri, seorang ibu, seorang ayah menantikan hari kelahiran dari anaknya. Walaupun di sisi lain hari kelahiran ini juga membuat banyak orang merasa ketakutan, khawatir ya. Karena ya dari pengalaman-pengalaman yang terjadi juga nggak sedikit juga kasus yang terjadi bahwa saat hari kelahiran, saat melahirkan, entah bayinya yang nggak selamat, entah ibunya yang nggak selamat gitu ya, atau dua-duanya bahkan gitu. Jadi hari lahir ini selain hari yang dinantikan, yang berbahagia, tapi di sisi lain juga membuat orang cemas, membuat orang takut. Ya karena apa itu? Ya, hari melahirkan itu jadi hal yang begitu ditakuti, yang dicemaskan oleh orang-orang itu sejak peristiwa manusia jatuh di dalam dosa ya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 16, Kejadian 3 ayat 16, setelah kita tahu sama-sama peristiwa saat Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, buah yang dilarang oleh Allah, mereka jatuh dalam dosa. Lalu Tuhan berfirman di ayat yang ke-16 dari Kejadian 3, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anaknya. Sampai di situ. Ya. Hari kelahiran atau hari melahirkan ini ya menjadi hari yang ditunggu, tapi juga hari yang menakutkan gitu ya, mengkhawatirkan buat orang-orang, nggak istri, nggak suami ya. Di hari melahirkan itu membuat rasa cemas gitu di sisi lain gitu, di satu sisi menantikan kelahiran anak, tapi di sisi lain juga takut apakah akan selamat anak ini, apakah ibunya juga akan selamat gitu ya. Oleh karena kejadian yang kita lihat bersama-sama bahwa seorang perempuan itu yang melahirkan mengalami kesakitan ya. Saat melahirkan seorang anak melalui proses yang menyakitkan gitu ya. Bahkan dari waktu seorang ibu mengandung juga ya ada masa-masanya yang ya kalau kita lihat sama-sama kasihan gitu ya, ibu yang mengandung harus melalui masa-masa mual-mual dan lain sebagainya gitu ya. Secara psikologisnya juga ya saya nggak banyak mempelajari itu, tapi ya itu pengalaman yang bisa kita lihat gitu ya, yang kita tahu dari kehidupan orang-orang di sekitar kita ya, bagaimana kesusahan yang ibu-ibu alami gitu ya waktu mengandung, bahkan sampai hari melahirkan anak yang dinanti itu. Tapi kita melihat kembali di Lukas 2 ayat 11 tadi ya.
hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah kelahiran yang paling istimewa, bahkan kelahiran yang sempurna. Karena apa? Yang pertama, karena sekalipun yang kita lihat bersama-sama di dalam Kejadian 3 ayat 16 tadi, bahwa seorang perempuan melahirkan dengan begitu rasa kesakitannya gitu ya. Dan khususnya di Lukas 2 ini, yaitu Ibu Maria ya, yang mengandung Yesus di dalam kandungannya, juga melalui proses yang menyakitkan ini. Ibu Maria, bahkan kita tahu juga kisahnya, mereka tidak mendapatkan tempat penginapan untuk Maria bisa melahirkan dengan nyaman gitu ya. Kita tahu bahwa Maria harus melahirkan di kandang hewan, kandang domba, kandang ternak ya, dan Yesus lahir di tempat yang seperti itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, sekalipun itu yang dialami sakit seperti yang kita lihat bersama di Kejadian 3 ayat 16, tapi yang dilahirkan oleh Ibu Maria, yang dilahirkannya adalah bayi Yesus, yaitu pribadi yang kita kenal juga di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya. Peristiwa saat itu yang di Kejadian 3 ayat 16 tadi kita baca bahwa seorang perempuan melahirkan dengan susahnya, dengan kesakitan. Tapi kita lihat yang dilahirkannya, yang dilahirkan Maria, yang kita kenal juga di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Bukan kebetulan yang menyusun kitab ini gitu ya, diilhami oleh Roh Kudus ya, menjadi hal yang bukan kebetulan gitu. Kejadian 3 ayat 16 yang begitu menyedihkan, kita baca bersama-sama bagaimana seorang perempuan itu harus tersiksa sakit saat melahirkan. Tapi di dalam Yohanes 3 ayat 16 kita lihat pribadi yang dilahirkan ini adalah pribadi yang dikaruniai oleh Allah Bapa ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan ya. Jadi sekalipun kesakitan yang dialami oleh perempuan, oleh Ibu Maria ini, tapi yang dilahirkan adalah seorang juru selamat ya, yang kita percaya, yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus ya. Dia pribadi yang dilahirkan melalui proses yang begitu menyakitkan, bahkan menyedihkan gitu ya. Lahir di kandang yang hina ya, tapi itulah yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan karuniakan kepada kita manusia, kepada seluruh dunia ini, kepada semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi yang pertama, sekalipun kelahiran itu melalui proses yang begitu menyakitkan, tapi dalam kisah ini kita melihat bahwa yang dilahirkan adalah juru selamat kita. Juru selamat itu Kristus Tuhan sudah lahir di dunia ini ya, yang diperingati sampai saat ini, momen yang begitu istimewa yang masih kita peringati. Puji Tuhan, sampai saat ini walaupun dengan keadaan yang serba terbatas, dengan suasana pandemi juga, tapi kita masih bisa mengingat peristiwa itu, momen yang begitu istimewa saat Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, saat Tuhan mengaruniakan Yesus Kristus melalui
Ibu Maria yang melahirkan di kandang yang hina di Bethlehem. Ya, kita bersyukur kita masih bisa merayakannya saat ini. Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan itu Tuhan genapi, bahwa Tuhan begitu mengasihi seluruh dunia ini, mengasihi kita manusia, menghendaki kita supaya selamat, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, begitu sempurna kelahirannya, kita lihat bersama di ayat yang ke-13 dan 14. Lukas 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Hari kelahiran yang begitu istimewa, karena sekalipun Yesus lahir di kandang yang hina, ya, tidak mendapat tempat yang layak, tidak mendapat tempat yang nyaman untuk melahirkan, gitu ya, bagi Ibu Maria. Tapi peristiwa yang kita lihat bersama saat Yesus lahir, saat Yesus ada di dunia ini, malaikat, ya, bersama dengan sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan, saat Yesus lahir, seisi sorga memuji momen yang istimewa ini, menyembah Tuhan, memuji Allah. Ya, sekalipun lahirnya harus di dalam tempat yang hina, tapi yang mengucap syukur seisi sorga, ya, semua bala tentara sorga, ya, gembala-gembala yang menyaksikan, ya, bersama dengan malaikat, begitu megahnya, begitu luar biasanya kelahiran Yesus dirayakan oleh bala tentara sorga, oleh seisi sorga yang memuji Tuhan. Ya, puji Tuhan, begitu sempurna kelahirannya Tuhan Yesus. Ya, kalau kita bisa melihat, kalau kita melihat di dalam Lukas 19 ayat 38, Lukas 19, kata-kata yang serupa tapi tak sama, yang mirip. Lukas 19 ayat 38, ya, ini peristiwa waktu Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem, ya. Mulai ayat 37 saya bacakan, Lukas 19 ayat 37 sampai 38. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan. Ya, dalam peristiwa ini manusia, ya, orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu memuji Allah saat Yesus lewat mengendarai seekor keledai, ya. Orang-orang memuji Tuhan dan berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ya. Saat mereka berkata, mereka memuji Tuhan, mereka berkata, damai sejahtera di sorga. Damai sejahtera di sorga. Banyak orang, ya, dan kita juga pasti yakin, percaya bahwa sorga itu adalah tempat yang penuh damai sejahtera. Sorga adalah tempat yang terindah, tempat yang penuh damai sejahtera, dan ini juga yang orang-orang katakan saat Yesus lewat di Yerusalem, ya, damai sejahtera di sorga.
banyak orang tahu ya bahwa sorga adalah tempat yang damai. Bahkan bukan hanya orang Kristen, ya. Orang-orang lain, orang-orang di luar sana yang tahu dengan adanya sorga, yang percaya dengan adanya sorga, pasti melihat sorga itu, memikirkan tentang sorga itu adalah tempat yang damai sejahtera gitu, tempat yang penuh dengan damai, yang jelas nggak ada kesusahan di sana, ya. Tempat yang menyenangkan, yang mendatangkan damai sejahtera gitu. Tapi nggak banyak orang yang tahu, ya. Lebih sedikit orang yang tahu. Kalau kita melihat di kembali di Lukas 2 ayat 14 tadi, bahwa Tuhan juga menghendaki damai itu, damai yang ada di dalam sorga itu, damai sejahtera yang ada di dalam sorga itu ada di bumi, di antara orang, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu yang dikatakan bala tentara sorga yang memuji Allah bersama dengan malaikat gitu. Ya, saat ya kita tahu sorga adalah tempat yang damai, sorga adalah tempat yang penuh damai sejahtera gitu. Tapi apakah kita juga percaya bahwa Allah yang punya sorga, ya, menghendaki kita juga supaya di dunia ini kita mencicipi, bahkan menikmati, merasakan, mengalami bahwa damai sejahtera yang ada di sorga itu juga ada di bumi. Enggak untuk sembarang orang, tapi untuk manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Untuk orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang hidup mau menuruti kehendak Allah Bapa di sorga, yang hidup menuruti setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca bersama-sama, ya. Itu yang dikehendaki oleh Allah, bahwa Tuhan juga menghendaki damai sejahtera itu ada di bumi ini. Dan itu terjadi ketika Yesus lahir ke dunia ini. Saat Yesus lahir, malaikat memuji Tuhan, sejumlah besar bala tentara sorga memuji Tuhan, ya, mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Saat Yesus lahir, damai sejahtera itu sudah lahir juga di bumi ini, gitu ya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu sempurna kelahirannya, Yesus sebagai juru selamat memberikan keselamatan, namun juga Yesus membawa damai selama kita berada di dunia ini. Walaupun keadaan sekeliling yang begitu mencemaskan, ya, banyak pertanyaan-pertanyaan apa yang akan terjadi di tahun 2021, tapi damai sejahtera itu sudah lahir di dalam dunia ini. Kita kenal bersama pribadi itu, Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita baca bersama di dalam Lukas 2 ayat 20. Setelah para gembala menyaksikan hal yang peristiwa yang begitu luar biasa, mereka melihat kemuliaan Allah, mereka mendapat pesan yang begitu luar biasa dari malaikat Tuhan, juga peristiwa saat bala tentara sorga itu memuji Allah. Mereka menyaksikan semuanya itu, dan apa yang kemudian mereka lakukan, mereka juga melihat, mereka menuruti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, ya, bahwa mereka ini menjumpai Yesus di ayat 12, ya, kita bisa lihat, ya, menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Setelah gembala-gembala ini menemukan Yesus yang ada di dalam palungan, ya, setelah peristiwa itu mereka menyaksikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, ya,
Mereka saksikan itu kepada Yusuf dan Maria, ya, kepada semua orang yang berada di tempat itu, ya. Di antara para gembala juga Yusuf dan Maria, mereka saksikan hal peristiwa yang heran ini. Dan kemudian di ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Ya. Jadi dalam peristiwa ini juga kita melihat bersama dalam peristiwa lahirnya juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Ya, di ayat 20 kita melihat bahwa kelahirannya ini menjadi bukti bahwa setiap perkataan, setiap janji, setiap nubuat, setiap firman Tuhan pasti digenapi. Puji Tuhan. Ya, dalam peristiwa ini kita melihat kalau kita juga tahu, kita pelajari bersama, kita juga pasti sudah dengar, ya, bahwa kelahiran Yesus itu bukan kelahiran yang baru dinubuatkan 1 tahun sebelumnya gitu, ya, seperti di Lukas 1 misalnya, saat malaikat mendatangi Maria, yang mendatangi Yusuf, bahwa kelahiran Yesus itu bukan cuma dinubuatkan 1 tahun sebelumnya, bukan cuma beberapa saat sebelum Yesus lahir, tapi kelahiran Yesus sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya oleh para nabi, ya, bagaimana akan lahir seorang juru selamat, ya, Immanuel, Allah, ya, Immanuel yang berarti Allah beserta, Allah menyertai kita, ya. Kita melihat melalui peristiwa kelahiran Yesus ini juga menjadi bukti bahwa setiap perkataan, setiap janji, setiap nubuat firman Tuhan pasti digenapi. Firman Tuhan dari awal dunia ini dijadikan sampai nanti dunia ini juga berakhir, ya, melalui kelahiran Yesus juga ini menjadi bukti bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Ya. Kita melihat bukan hanya peristiwa kelahirannya, ya, kematiannya juga yang dinubuatkan juga digenapi. Ya. Saat Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus juga mengirimkan Roh Kudus, itu juga digenapi. Ya. Jadi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar berulang kali, khotbah-khotbah yang kita dengar, ya, firman Tuhan itu pasti digenapi. Saat Tuhan berkata, Tuhan berfirman bahwa Tuhan menyertai kita, itu juga digenapi. Saat Tuhan bilang Tuhan mengasihi kita, itu juga benar, digenapi, ya. Sampai Tuhan juga bilang Tuhan menyertai sampai kepada akhir zaman, itu juga Tuhan pasti genapi, ya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menolong kita semua, ya. Bahwa melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, ya, kelahiran yang sempurna ini, kelahiran juru selamat kita mengingat momen ini kembali, kita memperingati, kita merayakan lahirnya juru selamat kita, ya, yang dinanti-nantikan itu sudah ada di dunia ini, sudah lahir, ya. Dan juga juru selamat kita itu membawa damai sejahtera kepada kita, ya. Sekalipun saat ini tubuhnya Yesus sudah berada di sorga, tapi Yesus juga kirimkan Roh Kudus yang terus mengajar kita, mengingatkan kita, ya, saat kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita mengingatkan kita selalu untuk kita percaya kepada firman Tuhan, untuk kita dapat melakukan
firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan melalui momen kelahiran Tuhan Yesus, bahwa inilah bukti bahwa perkataan janji Tuhan itu pasti digenapi. Jadi untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu khawatir, ya. Kita memang perlu waspada menghadapi dunia ini. Kita perlu berhati-hati, tapi bukan menjadi khawatir, takut, dan menghadapi akhir zaman. Kita juga melihat ya dalam firman Tuhan bahwa akan datang masa yang sukar, dan itu memang digenapi ya. Firman Tuhan itu digenapi. Akan datang masa yang sukar, dan juga akan ada orang-orang yang berpaling dari Tuhan, akan ada orang-orang yang murtad. Ya, itu semua juga tercatat di dalam firman Tuhan. Tapi kiranya kita yang mendengarkan firman Tuhan, ya, kita bersyukur sampai saat ini kita masih dapat memperingati lahirnya Tuhan Yesus. Kita masih pegang firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, ya, semua oleh karena pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita tetap percayai karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, kita pegang terus firman Tuhan sekalipun keadaan sulit, segala sesuatunya serba susah, ya, tapi perlindungan Tuhan itu juga nyata di dalam kehidupan kita. Ya, yang tidak mau berpaling dari Tuhan, yang mau tetap percaya kepada Tuhan, yang memegang iman percaya kepada Tuhan. Ya, karena Yesus juga berkata, barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Ya. Keselamatan yang kita terima, kita pertahankan. Iman yang kita dapat dari pendengaran firman Tuhan, itu juga kita pertahankan terus. Ya, perbuatan-perbuatan baik yang kita dapat lakukan oleh karena pertolongan Roh Kudus, itu juga kita pertahankan. Kita tetap kerjakan keselamatan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kita nyanyikan Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu.
Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemilikku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Yesus yang menghapuskan segala dosa pelanggaran kita. Dialah juru selamat kita. Yesus juga yang memberikan damai sejahtera dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Menghadapi tantangan, permasalahan, bahkan pandemi juga yang terjadi selama beberapa bulan, hampir 1 tahun ini. Namun damai sejahtera itu ada bagi orang yang berkenan kepada Tuhan, yang mau tetap bertekun mencari Tuhan, yang mau tetap bertekun menerima firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam hati, melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan pasti digenapi. Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu, umat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tolong kami, berfirman selalu di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami akan setiap perkataan firman Tuhan. Haleluya. Sehingga kami tetap memiliki damai sejahtera di hati kami. Oleh sebab Tuhan yang menjadikan kami berkenan kepada Tuhan. Oleh pekerjaan firman-Mu, oleh pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan kembali lagu ini dari awal. Saya ajak kita bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan saudaraku. Aku hanya kan berharap padamu. Kau satu-satunya yang kami andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau satu-satunya Tuhan. Ya Yesus, Kau dengar seruan Kau dengar anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kami yakini dengan iman kami, satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Yesus. Terima kasih. Satu-satunya yang ku percaya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu, sebab hanya Roh Kudus pengajar yang sempurna, yang menyempurnakan itu di dalam kehidupan kami. Tuhan yang membentuk pribadi kami dari yang muda sampai yang lanjut usia ya Tuhan. Tuhan tolong kami semua ya Tuhan. Roh Kudus berfirman selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPDI Kefas ya Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan dari umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, sampai kepada lanjut usia ya Tuhan. Tuhan yang menyertai semuanya, Tuhan yang memberkati dalam kehidupan mereka sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menyertai, melindungi dimanapun jemaat Tuhan berada, dimanapun anak-anak-Mu berada ya Tuhan. Semuanya aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan yang jaga, Tuhan yang memberkati pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan yang mengetahui setiap keberadaan mereka ya Tuhan. Tuhan yang jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang saat ini sedang terganggu kesehatannya, sedang sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga yang sedang mengalami kesusahan, mereka yang mengalami kebimbangan, ketakutan ya Tuhan. Tuhan yang berfirman di dalam hati mereka, Tuhan yang kuatkan iman mereka, Tuhan yang memberikan jalan keluar atas apa yang mereka hadapi, permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan yang menolong, menuntun, melewati, melalui setiap permasalahan yang dihadapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan jaga, berikan kesehatan, kekuatan, jasmani maupun rohani, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga dengan gembala di tempat ini, sekeluarga Tuhan tetap memberkati pelayanan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan juga yang memperlengkapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan, menguatkan umat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di GPDI Kefas ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pagi hari ini, baik Andra maupun Saudara Daryl. Engkau yang menambahkan terus iman dan hikmat dalam hidup mereka, urapan Roh Kudus, bahkan berkat-berkat Tuhan baik jasmani maupun rohani selalu memenuhi kehidupan mereka. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau yang melindungi dalam perjalanan kami tiba dengan selamat. Pada akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing, dan keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, mengakhiri ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.